Luar biasaan ini dijadikan bayaran, imbalan. Nah, imbalan dari amal saya nak ini kita. Jadi namanya istidraj. Maka yang memizannya adalah syariat. Benar tak secara syariat? Kalau secara syariat benar, ya sudah, itu adalah bukan istidraj. Tapi kalau secara syariat salah, itu istidraj. Syariah ini zahir dan batin. Kalau orang zahir, makanya disebut ma'unah. Orang yang melawan hawa nafsu akan mendapat ma'unah, inayah ya. Keluar biasaan. Orang digoda wanita, biasanya jatuh, dia tak jatuh. Nah, ini namanya ma'unah, inayah. Nah, inna kaidahunna azim. Godaan wanita itu luar biasa. Kalau kaidah syaitan dhaif, godaan setan lemah. Godaan wanita yang luar biasa, tipu daya. Kita sudah jelaskan banyak tentang tipu daya ini, bukan jahat maknanya, tetapi adalah wanita tidak dapat menahan dominasi emosionalnya kepada akal. Kita sudah banyaklah bincang tentang itu. Nah, itulah tentang makar, tentang istidraj. Untuk mengetahui istidraj adalah syariah. Pahami agama ini maunya apa, maqasidnya apa, tujuannya apa, untuk ibadah ini apa dan sebagainya. Maka untung ruginya dia akan paham tentang melaksanakan agama ini. Mizannya adalah syariah. Itu kita untuk mengetahui ini karomah atau istidraj. Soalan yang berikutnya, jin bertanya, hal ba'dal fath ala salik khawfun min jihatin anna Allah Ta'ala yamkuru bihi am yazulu anhu al-khawf wa yasiru fi amanin min at-taghyir. Nah, ini pun jin luar biasa persoalannya. Apakah orang setelah futuh, setelah salik ini futuh, apakah selepas itu ada rasa takut kepada Allah? Orang dulu berbuat maksiat, rasa menyesal, rasa berdosa. Tapi setelah jadi salik, hilang rasa takut. Ini maknanya dia jatuh terkena makar Allah. Selepas dia punya aurat, punya zikir, punya mujahadah, punya suhbah, tidak lagi merasa sedih dengan maksiat. Ya, memang betul, orang yang sudah tinggi, dia tidak sedih dengan maksiat. Dia sedihnya bila ada waktu yang dia tidak hudur Allah. Itu sedih. Dia lupa saja, terbawa, misalnya dia lupa Allah. Setelah itu dia misal, astagfirullah. Jadi macam suhu badan yang panas, tidak henti-hentinya, begitulah perasaan syuhud dan hudur kepada Allah. Karena muraqabah itu lebih letih daripada mujahadah. Muraqabah tak buat apa-apa, mujahadah yang buat banyak. Tapi hati yang senantiasa hudur lebih barang daripada cinta. Orang kalau cinta kan macam orang panas barang, betul tak? Itu tak kata-kata saya. Iya, betul. Iya. Macam orang marah lah. Cita itu yang membuat orang tak tidur, ya toh?
Cinta itu yang membuat orang susah, tak enak makan. Karena cinta macam api bakar. Tidak macam lampu tidak padam. Ya, macam lampu tidak padam. Musyahadah lebih lagi. Jadi kalau dia padam, mananya ghaflah. Itu waktu yang paling disesali. Nafsu ini, nafsu tak pernah berhenti macam lampu itu. Jadi kalau ada nafsu, kita jangan merasa aneh kalau tak. Malaikat namanya, itulah hidup, itulah ibadah. Nafsu itu ada. Oh, itu wali tak ada nafsunya. Oh, bawalah ke rumah sakit gila kalau tak ada nafsunya. Oh, sudah berubah jadi malaikat ini. Tetapi syuhud itu membakar panasnya nafsu. Jadi syuhudnya menyala terus, maka ininya padam. Jadi ini kencang nyalanya, ininya kendor. Dan tak berhenti terus. Kalau ini padam, jadi ada nafsu itu anugerah. Kalau tak, kita tak ibadah lah. Contoh misalnya, orang tak diberi nafsu. Kalau itu lelaki macam perempuan lah. Ada apa-apa pun macam tak terangsang, tak nafsu. Tak ada ibadahnya. Ini orang tak waras, orang tak sehat. Begitupun marah, kata Imam Syafi'i, man istughdiba falam yaghdab fahuwa khumar. Orang istughdiba dibuat marah, tidak marah maka dia humar. Tahu humar itu keledai. Humar. Kalau di Arab humar itu dipukul, digebuk, ada dia. Maka kalau di Arab badan humar ini luka semua, darah semua. Dia kerjanya untuk pikul benda-benda berat. Dia kuda sama kuda kecil kan. Orang Arab itu gebuk, saya kira kayu pukulannya itu kayu, nggak tahu besi pukulannya. Puk, puk, puk. Tak ada marah. Tapi kalau hayawan lain ada marah, mungkin menjadi dengan tuannya dia akan marah. Tapi kalau himar tak ada. Maka kata Imam Syafi'i, man istughdiba falam yaghdab fahuwa humar. Kena marah, syahwat itu normal. Dan kita sering mengeluh, saya ini kenapa dia selalu nafsu. Iyalah, betul. Itulah mujahadah namanya. Kalau tak ada yang enggak. Jadi mujahadah itu macam kita berada di tengah peperangan. Hidup ini di tengah peperangan. Ada aduwik nafsuka baina jambai. Kita tengah-tengah perang, siap-siap. Di mana-mana itu semua senjata itu siap menembak kita. Sempat kita makan lama-lama. Sempat kita tidur lama. Sempat kita bincang lama. Sempat kita... Tak ada. Selalu kita jaga. Zikir itu jaga. Syuhud itu jaga. Dan terus sampai mati. Maka kalau hidup ini mau rehat, oh, orang gila. Kamu kalau Syekhna, Syekh Yusuf, kita suruh rehat. Di sini berehat. Nah, sebelum kaki kita ini menepak dan ini di surga, barulah kita rehat. Di mana ada rehat dunia? Itu nafsu. Begitulah syuhud. Tidak boleh. Ada kait syaitan, ada kait perempuan. Lelaki mencari kait sendiri. Kaitnya ditarik-tarik macam kait-kait, dikait-kait. Lama-lama betul dia jatuh di wanita. Kita sebagai lelaki, kan katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah qawamun. Itu amanah. Amanah itu bukan jasad, amanah itu ruh. Kullukum mas'ulun
Wa kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kita memimpin, bertanggung jawab. Memimpin apa? Kita kan sering dengar, ruh itu asal suci, besok kita bawa kepada Allah pun suci. Ini namanya kembali kepada Allah. Ini namanya kita pemimpin. Kita pemimpin sebelum jadi kepada orang selain kita, pemimpin diri kita. Artinya jangan sampai ruh itu kotor oleh nafsu dan keperluan basyariah. Ini mujahadah. Nanti kita bawa ke Allah qalbin salim, ruh bersih. Ya Allah, ruh dulu datang ke dunia dan sekarang ini balik kepadamu bersih. Kemudian ruh-ruh istri, ruh-ruh anak. Bukan hanya untuk menggemukkan badan, tapi bagaimana menjaga ruh anak ini. Tapi semua orang pikirkan perutnya. Bagaimana? Hatta orang tua pun pikir macam mana kalau saya mati anak saya makan apa? Loh. Ya kan? Jasad ini sudah Allah yang jamin. Yang diminta oleh kita ruh. Jasad ini sudah Allah tuliskan bila matinya, bila hidupnya, bila kenyangnya, bila laparnya, bila susahnya, bila bahagianya, bila dia kena batu, bila dia ketimpah, ketiban, ya kena timpa dari atas kan, sedang jalan ada orang, ada batu. Itu sudah Allah yang menjaga, kena tak kenanya Allah yang jaga. Kita tak perlukan ini. Kita tidur pun darah berjalan, daging bertumbuh, tulang tumbuh, pun kita tak diajak sikut serta untuk memelihara. Tidur nyenyak, dia pergi sana, makan kenyang, ngantuk tidur. Tapi masih dipikirkan dulu, masih lagi makan besok kita makan apa ya? Allah salam. Itu hayawan. Bukan itu yang dipikirkan, itu sudah selesai. Istri kita, anak kita yang bagi makan Allah. Yang kita pikirkan ruhaninya. Besok dia balik kepada Allah bersih atau tidak, mula dari rohani kita. Karena kata Allah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bersih. Bagaimana kedua orang tuanya yang mengotorinya, nanti dia balik kepada Allah kotor. Ada aduwik nafsuka baina jambaik. Musuh besarmu nafsu. Jadi ibadah itulah, itu untuk bagaimana melawan nafsu. Saya ini orang yang punya nafsu, loh. Mau hilang nafsunya. Kalau hilang nafsunya, jalannya pun macam tidak lelaki nanti kalau lelaki itu. Justru nafsu itu harus ditundukkan kepada syariat. Pada mula-mula belajar, jangan nikah dulu, belajar dulu, itu nafsu. Tapi kalau sudah belajar dan sudah kuat jadi orang arif, kalau mau nikah, nikahlah cepat. Mau nikah lagi pun nikah lagi cepat. Karena nafsunya harus diikuti. Karena ibadahnya banyak di situ. Mengikuti nafsu. Karena nafsu tak padam. Yang aman dari makar. Nanti saya makan apa? Oh, jangan nikah lagi. Kalau mikir makan, satu istri pun mikir makan. Ini jasad Allah yang, ya Allah. Anak kita pun itu rezekinya Allah. Orang tua tak perlu khawatir. Mungkin orang tua menjadi penghalang rezeki anak. Orang tuanya wafat, anaknya jadi menteri lah kan. Betul. Saya merasa dulu ada orang tua macam saya takut. Saya mau jadi ini, takut orang tua tak setuju. Tadi mau saya mau usaha, saya ada orang tua, minta sajalah dengan orang tua. Tapi ketika orang tua wafat, alhamdulillah saya. Bukan saya, artinya anak. Artinya ini yang dimaksud, rezeki itu dari Allah, bukan dari orang tua. Orang tua pun tak perlu khawatir. Anak saya makan apa nanti? Allah yang bagi makan.
Artinya yang diberikan tanggung jawab itu ra'in mas'ulun, kamu pemimpin yang ditanyakan oleh Allah. Berapa kali kamu bagi makan anakmu? Anakmu badannya gemuk atau kurus? Tidak ada. Bukan. Adalah rohani. Maka syuhud itu lebih barang daripada nafsu. Seorang yang masuk, sebelumnya dia berdosa, takut, sedih, ya Allah, saya sholat subuh pukul 9. Nah, begitu dia jadi salik, tidak sedih lagi. Oh, saya bangun pukul 9. Kalau Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Loh, ini namanya tertipu oleh. Nah, ini yang dikira bahwa dia dekat padahal jauh, dikira bahwa dia makbul padahal mardud. Naam, dosa takdir, bukan itu. Bahkan ada orang yang mengatakan orang suhud ingat Allah sampai lupa sholat dimaafkan kalau suhud. Ini tak boleh kita akui. Wah, kita pun kemarin rasanya suhud itu sampai lupa sholat. Rasanya kita sedang ingat Allah sampai lupa sholat. Cuma sholat lupa Allah pas sebelum sholat suhud Allah kan tak. Waktu sholatnya tak suhud, begitu dia kata lupa lepas sholat dia kata sedang suhud. Tak mungkin itu, tidak betul. Maka jin tanya, mungkin jin pun punya persoalan yang sama dengan manusia, masalah nafsu, syuhud, dan semua sekali. Maka pertanyaan apa? Apakah salik itu selepas dia futuh? Artinya selepas dia sudah syuhud, selepas dia sudah muraqabah, selepas dia futuh, apakah masih ada lagi rasa takut kepada Allah? Takut apa? Kan tadi di atas dijelaskan bahwa Allah itu mungkin memberi makar. Memberi makar, dikasih begitu dia sholat, dikasih nikmat, begitu dia zikir, dikasih mutmain. Ya Allah, saya itu kalau zikir alhamdulillah tentram. Loh, kok muji-muji tentramnya? Allahnya mana? Maka tentram pun tak puas lagi. Sekarang kita ingin mencintai seperempuan. Kata perempuan, sudahlah bang, tak perlu cinta, tak perlu mencintai, sudah ngobrol saja dengan saya. Ya, sudah pergi. Nah, saya bukan. Atau saya bagi ini baju saya sebagai hadiah, atau ini saya bagi hadiah. Nah, yang penting sudah, jangan datang lagi ke sini. Kan tak mau. Saya tak mau. Saya ingin engkau. Jadi orang yang ibadah kepada Allah, dia puas dengan pemberiannya, macam orang yang lelaki mencintai perempuan, dia maunya dicium, maunya dipeluk, maunya dibelai-belai. Sudah. Maknanya dia tak mau perempuan itu. Kalau dia tahu makna kebahagiaan, maka tolak. Kita belum nikah, jangan kau katakan cinta, sayang. Uskut, jaga mulutmu. Ya, nanti untuk setelah nikah. Nanti sudah di surga baru. Karena ini makar. Orang tak tahu mana sa'adah yang sebenarnya. Nah, makar. Nah, pertanyaannya itu, apakah hilang rasa takut itu setelah dia putuh? Jawabannya, la yahsulu li ahadin fi hadhihi dar tuma'ninatun illa in kana nabiyan fa inna faunaka yatma'in bin nisbah wa ma 'adal anbiya fal khawfu man lazamahum fi sairil maratib ila an yada'u aqdamahum fil jannah. Selain nabi, karena nabi dia memang sudah mendapatkan di dunia ini ketentraman. Kalau tidak, dia mungkin tak
tidak akan mampu untuk memberikan risalah. Dia pun takut urusannya. Dia sebetulnya mendapat ketenteraman karena dia terpilih jadi nabi, karena dia tengok malaikat. Rasulullah malah tengok Allah bi'aini qalbi. Jadi sudah tentram bahwa dia adalah hakikat ilahiyah. Dan Nabi tahu dia adalah hakikat ilahiyah. Maka Nabi sebagai bashar pun belajar kepada hakikat Muhammadiyah yang ada dalam dirinya. Makanya Nabi bila ditanya tentang sesuatu yang belum datang jawaban dari Allah, dia tunggu, dia diam. Nabi kalau ditanya belum ada ayatnya, belum ada wahyunya, maka Nabi diam. Sahabat nunggu, berarti nunggu wahyu. Nah, kan Nabi merasa bahwa itu bukan dari dirinya. Dia siap-siap belajar kepada hakikat Muhammadiyah yang ada dalam dirinya. Karena hakikat Muhammadiyah yang dimaksud adalah bukan jasad, bukan dam, turab, bukan. Maka datang wahyu. Kita macam ilham lah. Bagaimana Tuhan ini sekejap. Semua pun orang belajar. Bagaimana kemudian orang itu mengakui, oh itu saya hebat, memang saya ini cerdas. Tak tahu pun saya pun macam heran dengan diri saya sendiri. Banyak orang yang jawab gitu. Dia aja heran dengan dirinya, cuma saya heran, saya ini tahu apa-apa tuh mudah saya itu. Saya heran saya. Ini cepat dibawa ke rumah sakit. Lama-lama kalau orang tak heran akan dibunuh. Heran tak? Itu ojo. Nabi selamat dari benda itu semua. Maka tak ada seorang yang mendapatkan tumakninah di dunia ini melainkan Nabi. Tapi selain Nabi, maka takut selalu menyertai dia, setinggi apapun tingkatannya di sisi Allah. Sampai telapak kakinya nepak di surga. Oh, saya masuk surga, baru hilang rasa takut itu. Sebelum kaki ini napak di surga, jangan hilang rasa takut. Bukan karena kita tidak bermaksiat, pun karena kita dibagi taat selalu, kita dibagi senang selalu. Maka sahabat, dia cari uang, kerja, dapat harta, kerja lagi, dapat harta. Loh, dia nangis, loh kenapa Allah bagi harta? Kalau kita kan kena kerja, dia karena sudah yakin harta itu bukan dari kerja. Kerja itu hanya menunjukkan bahwa dia perlu kepada Allah. Karena kalau Allah bagi lagi harta, kemudahan, Allah ini mau buat apa pada saya? Makar ini. Ini ada perancangan apa? Kita tahu itulah. Itu karena saya baca surah Al-Waqiah kemarin itu. Ini ibadah, kalau dibagi lagi, ya Allah, ini perancangan apa lagi? Oh, karena kita memang rezeki itu sudah Allah tentukan. Kita hanya menunjukkan bahwa kita perlu saja. Kalau tak dapat, senyum. Allah, sekali lagi aku semakin yakin bahwa Engkau yang berkuasa. Tapi kalau istri nanti marah, ya, kita sudah kerja tak dapat. Lagilah bang, malas, kerjanya kurang. Maka kena punya selatip, sulasiban tau. Tutup mulut. Jadi tak ada rasa takut hilang. Sampai kakinya masuk ke surga. Kalau sudah ada di surga, baru alhamdulillah hilang rasa takut. Karena yang namanya hijab kan ada dua, hijab zulumat dan hijab nur. Kita keluar dari zulumat, alhamdulillah, masuk ke nur. Hati-hati pun nur nih. Kasih taat, kasyafat, maqamat, azwaq, ahwal, asrar. Ya, itu bukan Allah. Artinya jangan puas karena memang belum sampai lagi. Kalau belum akad nikah, hati-hati dengan makan. Kalau sudah akad nikah, baru
Ini baru minam, sudah SMS I love you. Ya. Maka jika kita syuhud selalu, kita boleh tolak. Nah, syaitan. Kita balas SMS-nya. Jangan cakap gitu ya syaitan. Marah. Itu aku dibilang syaitan ya. Saya marah dengan syaitanmu, bukan dengan kamu. Syaitan. Ya. Kan Nabi ketika tengok istrinya mulai cemburu kan, kata Nabi, nampak ini setan. Dia kata Sayyidah Aisyah, emang manusia ada setan? Semua ada. Kau pun ada lah. Ya ada, tapi aku sudah selamat. Wa ma warada fi khaufil anbiya alaihi salatu wassalam innama huwa khaufu ijlal wa ta'zim. Coba. Ada lagi Nabi pun takut, tapi Nabi takutnya ini adalah bentuk kepengagungan. Kita kan takut kita ini takut Allah tak bagi rezeki, Allah tak bagi makan, takut kita dibagi sakit, takut kita gagal, takut ini Allah. Tapi Nabi tak, bukan benda-benda itu takut. Nabi takutnya adalah dia mengagungkan. Takut pengagungan, pentakziman. Allah bagi apapun dia terima. Allah bagi musibah ya musibah lah. Allah bagi susah susah. Kita ini hidup bukan untuk pikirkan benda-benda itu, tapi bagaimana menyelamatkan ruhani di dalam melalui musibah ini. La khauf anna Allah yamkuru bihim. Wa amma khawfuhum fi mawaqifil qiyamah fa innama huwa ala umamihim la ghairi Allah Akbar. Tidak ada ketakutan bahwa Allah memakar mereka. Adapun ketakutan mereka nanti di akhirat sebetulnya bukan takut kepada dirinya, tetapi takut kepada umatnya. Para anbiya itu takut kepada umatnya. Di akhirat Allah marah. Allah artinya marahnya Allah dalam arti bahwa dia berdekat panas yang sangat panas. Dan orang semua menghadap kepada Allah. Maka orang ketakutan. Dan berlari orang kepada nabi-nabi, nabi lalu. Kenapa? Karena takut. Membawa umatnya takut kepada Allah. Nabi pun takut juga. Takut selalu kepada umatnya. Fafhamu ayyuhal jan dzalika wa lazimul khauf min at-tahwil wa taghyir. Tadi pertanyaannya tadi, apakah seorang salik setelah futuh pun masih lagi takut atau hilang takutnya sehingga dia rasa aman?